Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bikin video pagi ini masih dalam suasana puasa, tapi rencananya akan saya publikasi nanti pada tanggal 1 Maret insya Allah ya. Jadi karena masih dalam rangka kita berpuasa untuk yang agama muslim. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima menjadi ibadah yang terbaik di tahun ini begitu. Dan semoga kita juga akan dipertemukan pada bulan puasa di tahun-tahun berikutnya itu ya. Nah, tumben saya kepingin iseng bikin konten di perjalanan karena waktunya sangat sangat padat. Dan hari ini aku mau ke notaris gitu ya, notaris PPAT gitu. Kaitannya ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan, jadi saya harus jalan sendiri. Dan sayang meluangkan waktu di kendaraan ini bisa saya optimalkan untuk membuat konten, karena 1 minggu berikutnya nanti sekitar tanggal 29 saya udah nggak bisa konten lagi. Saya fokus, jadi sekaligus di video ini mohon maaf kepada teman-teman semua karena tidak bisa menjawab komentar ataupun berinteraksi lebih dalam lagi setelah saya berangkat nanti ya. Saya rencananya mau 10 harian lah berpuasa di Madinah dan Mekah. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa engage lebih dalam lagi di kanal-kanal YouTube teman-teman semua. Nah, apa gunanya notaris atau PPAT gitu ya? Penting banget ya untuk diketahui bahwa kalau secara umum orang datang ke notaris itu terkait legalitas dokumen atau apapun yang memang harus diselesaikan atau yang berwenang itu seorang notaris gitu. Banyak bentuknya, ada kesepakatan, perjanjian, dan surat legalitas lainnya yang memang harus dikerjakan oleh notaris. Notaris itu kayak dokter juga ya, ada penempatan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau PPAT apa? PPAT kurang lebih serupa, tapi lebih kepada ini menurut saya ya, saya nggak baca apa teks di portal atau di berita yang lain. Saya hanya spontanitas apa yang sering saya lakukan dengan mereka, dengan notaris dan PPAT ya. Diantara itu tadi, kalau notaris lebih ke legalitas dokumen dan lain-lain, kalau PPAT lebih ke pertanahan dan teman-temannya gitu. Termasuk mereka juga ngurusin, membantu kita dalam mengurus legalitas tanah, surat tanah, termasuk di dalamnya juga adanya transaksi perpajakan gitu ya. Mungkin itu secara garis besar. Nah, kebetulan kenapa PPAT penting, kenapa legalitas sebuah lahan tanah itu sangat penting. Iya, sangat penting. Mungkin sebagian orang nganggap nggak penting, tapi faktanya nanti ketika kita sudah melakukan kegiatan atau melakukan pembangunan di area tanah yang baru saja kita katakanlah miliki gitu ya, itu legalitas tanah yang bentuknya sertifikat itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Harus, kalau memang itu dari SHM ya, karena umumnya kalau di kota-kota besar kalau tanpa itu agak repot, yang ngurus IMB juga bermasalah, terus perizinan kantor juga erat kaitannya dengan hak milik. Jadi sangat penting dan sangat mendasar sebelum kita memutuskan membangun bisnis atau membangun usaha di area di mana lokasi itu yang akan kita jadikan kantor atau kegiatan usaha lainnya. Pokoknya status tanah, status gedung itu sangat penting ketika kita akan menjalankan sebuah bisnis ataupun usaha. Nah, yang hari ini saya mau kerjakan juga kurang lebih begitu.
kita baru mendapatkan aset tanah, kemudian kita mau kelola. Nah, saya belum tahu apakah ini mau saya jadikan kantor atau kegiatan usaha yang lain, tapi dalam rangka ke situ mau nggak mau kita harus bekerja sama dengan notaris dan PPAT terkait hal ini gitu. Nah, itu tadi. Jadi kewenangannya kalau di kota besar ini nggak bisa ditawar ya, karena kalau notaris itu berwenang dalam membuat akte otentik yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian dan atau ketentuan lainnya guna menjamin kepastian dari suatu perbuatan hukum. Nah, ini Jakarta agak ini ya, saya tengok-tengok nih di daerah ini agak sepi ya, mungkin masih puasa ya. Kemudian kalau PPAT berwenang, itu agak lama ya sambil dilihatin sekitarnya itu lampu merah. Kalau PPAT berwenang dalam membuat akte otentik khusus untuk pembuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah, gitu kan. Jadi clear ya bedanya itu. Itu wewenang tugas mereka. Jadi menurut saya sebelum teman-teman mulai melangkah melakukan kegiatan usaha, kemudian kegiatan usaha tersebut akan dijalankan di lokasi tanah atau gedung atau bangunan, pastikan legalitas tanah dan gedungnya itu sesuai dengan keperuntukannya. Jangan sampai teman-teman membuat gedung atau bangunan di lahan yang memang bukan keperuntukannya. Di Jakarta itu dibagi-bagi macam-macam ya keperuntukan tanah, ada yang buat hunian, ada yang lahan hijau dan lain sebagainya. Jadi pastikan sebelum memastikan running usahanya, pastikan hal itu dulu. Itu sangat fundamental agar di kemudian hari tidak terjadi masalah terkait legalitas perusahaan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.